Episode 4. Gil belum mati, namun ia sudah dikunci Love di kurungan milik mereka di basement. Lagi-lagi Joe harus membantu istrinya itu menyelesaikan kekacauan. Joe tidak ingin membunuh, oleh karenanya ia meminta Gil menyebutkan aib terbesarnya sebagai jaminan agar ia tutup mulut perihal Love memukulnya. Gil mencoba memberikan beberapa aibnya, namun Joe berpikir itu tidak cukup kuat untuk membungkamnya. Lalu Joe memberikannya waktu untuk berpikir. Untuk antisipasi, Joe sudah mengirimkan pesan dari HP Gil ke istrinya kalau ia ada urusan, agar istrinya tidak mencarinya. Di lain sisi, Love juga menyewa seorang intel untuk membongkar aib keluarga Gil, dan Love berhasil menemukan fakta bahwa keluarga Gil pernah membayarkan sejumlah uang pada korban yang selamat dari serangan seksual putra mereka. Ternyata hal ini dilakukan oleh istri Gil karena putranya sering melakukan hal seperti ini. Gil sendiri pun sangat terkejut mendengar hal ini, karena ia sendiri juga baru tahu kalau aib keluarganya separah itu. Info ini cukup untuk melepaskan Gil, namun sayang, ternyata Gil depresi mendengar aib itu dan memutuskan untuk bunuh diri di kurungan milik mereka. Namun Love dengan cepat beralih ke rencana baru. Apa rencananya? Simak yang berikut ini ya. Sebelumnya, polisi berhasil menemukan cincin di toilet yang berada di dekat hutan, sehingga mereka memutuskan untuk mencari Natalie Engler di hutan tersebut. Karena arenanya sangat luas, mereka pun harus berbagi kelompok. Yap, kru yang dibentuk oleh Sherry juga termasuk. Di sana Sherry memberikan pidato yang emosional sambil memakai rompi bertuliskan #pulanglah Natalie. Theo dan Love tergabung dalam satu tim. Mereka berjalan menyusuri hutan. Selama pencarian, Love izin ke Theo untuk buang air kecil. Namun sebenarnya ia pergi membuang kapak pembunuhan Natalie yang sudah diberi sidik jari Gil. Sementara itu, Theo mendengar Sherry sedang bergunjing tentang ayahnya Matthew. Theo meledak dan berkata bahwa Sherry memanfaatkan kemalangan orang lain untuk menambah popularitasnya di internet agar produk vegannya terjual banyak. Tak lama Love datang dan melerai mereka. Love berkata pada Sherry kalau Theo tidak bermaksud begitu, ia hanya sedang mengalami hari yang berat. Theo yang kesal itu pun pergi. Setelah pencarian yang cukup lama, malam hari pun tiba. Love yang melihat Theo tak memiliki tumpangan untuk pulang pun menawarinya pulang bersama, dan berakhir mampir di toko kue Love. Di sana Theo sharing tentang bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Karena Love juga pernah disorot media atas kasus Forty. Akhirnya Theo terlarut suasana, ketika Love memberikan dukungan yang sangat ia perlukan. Ia pun mencium Love, tapi Love menghindar. Tak berapa lama Theo mendapat pesan kalau ada senjata pembunuhan telah ditemukan. Sementara itu Joe sibuk mengurusi jasad Gil. Joe menggantungnya di kediaman Gil dan meletakkan surat yang seolah-olah ditulis oleh Gil. Surat itu berisi permohonan maaf karena telah berselingkuh dengan Natalie dan karena frustasi ia tak sengaja membunuhnya. Ia juga meminta maaf karena gagal sebagai kepala rumah tangga yang membuat anak mereka Alan menjadi jahat sepertinya. Nah, beginilah rencana Love yang telah disusunnya itu. Jadi masalah Gil dan Natalie terselesaikan dua-duanya. Sementara itu Joe diterima sebagai sukarelawan di perpustakaan, dan di sana Joe bercerita tentang masa kecilnya yang menyedihkan sehingga buku adalah pelariannya. Sementara itu Marian memperlihatkan ketertarikannya pada Joe. Mereka juga membahas tentang kasus Gil yang menyedihkan. Di sana Marian juga menawarkan Joe sebagai pengganti Gil untuk menjadi pembaca di perpustakaan. Hubungan mereka semakin dekat setelah tahu satu sama lain. Marian cukup menggoyahkan Joe tentang pernikahannya.